Halo teman, ketemu lagi pada channel SBBM. Sukses berkat belajar mandiri. Kali ini kita akan belajar ruang dimensi 3. A. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada beberapa istilah pada kedudukan titik, garis, dan bidang. 1. Titik dengan titik. Perhatikan gambar yang pertama. Dikatakan titik A berimpit dengan titik B. Gambar yang kedua, dikatakan titik A tidak berimpit dengan titik B. 2. Titik dengan garis. Perhatikan gambar yang pertama, dikatakan titik A pada garis L. Gambar yang kedua, titik A tidak pada garis L. 3. Titik dengan bidang. Perhatikan gambar yang pertama, dikatakan titik A pada bidang alfa. Perhatikan gambar yang kedua, dikatakan titik A tidak pada bidang alfa. 4. Garis dengan garis. Perhatikan gambar yang pertama, dikatakan garis L berimpit dengan garis K. Perhatikan gambar yang kedua, garis L sejajar garis K. Perhatikan gambar yang ketiga, garis L berpotongan dengan garis K. Perhatikan gambar yang keempat, garis L bersilangan dengan garis K. 5. Garis dengan bidang. Pada gambar pertama dikatakan garis L pada alfa. Pada gambar kedua dikatakan garis L sejajar bidang alfa. Pada gambar ketiga dikatakan garis L menembus bidang alfa. 6. Bidang dengan bidang. Gambar pertama dikatakan bidang alfa berimpit dengan bidang beta. Gambar yang kedua dikatakan bidang alfa sejajar bidang beta. Gambar yang ketiga dikatakan bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Tentukan kedudukan A. Titik A terhadap garis TN. B. Garis TN terhadap garis DH. C. Garis TG terhadap bidang ADM. D. Bidang TCG terhadap ABM. Jawab A. Titik A terhadap garis TN. Caranya, garis TN kita perpanjang. Sehingga terlihat bahwasannya titik A tidak terletak pada TN. Sehingga kita tulis
titik A tidak pada garis TN. B. Garis TN dengan garis DH. Caranya, garis TN kita perpanjang, kemudian garis DH kita perpanjang, sehingga garis TN bersilangan dengan garis DH. C. Garis TG dengan bidang ADM. Kita perluas bidang ADM. Kemudian kita perpanjang garis TG. Terlihat bahwasannya garis TG menembus bidang ADM. D. Bidang TCG dengan bidang ABM. Bidang TCG kita perluas. Kemudian bidang ABM kita perluas. Sehingga terlihat bahwasannya bidang TCG berpotongan dengan ABM. Kita tulis bidang TCG berpotongan dengan bidang ABM. Oke teman-teman, jangan sampai lupa untuk like dan subscribe. Sekali lagi, like dan subscribe.